Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nuri, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluh afdalul makhluqati bi qudrati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalati wa ala alihi tahirati wa ala ashabihi mutta'abati wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi sunnati faqad qanallahu subhanahu wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Sayyidina Abdillah, serta keluarga, para sahabat, juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala malapetaka, bala bencana dan musibah, diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa pergi berhaji ke Mekah dan Madinah, sisanya untuk beli sawah dan rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa ada beberapa amalan zikir yang dilakukan itu bisa mengundang jin atau qadam, padahal yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau Asmaul Husna? Bukankah seharusnya ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bangsa jin atau syaitan akan menjauh? Ini yang sering kali terjadi bukan hanya pada saat sekarang ini, tetapi dari dahulu kejadian seperti ini memang sudah terjadi. Apalagi para dukun di zaman sekarang ini, mereka telah berganti kostum. Kostumnya para ustadz dan para ulama, dibungkus dengan kutipan zikir tertentu dalam bahasa Arab. Bahkan kalau perlu kutipan ayat Al-Quran, pendeknya 100% mirip dengan aslinya, atau mungkin lebih baik dari aslinya. Beginilah cara mereka menipu umat dengan amalan zikir-zikir tertentu, yang mana dengan amalan zikirnya tersebut dapat menjadikan dirinya seorang yang sakti, kebal senjata tajam, dan sejenisnya. Kalau boleh jujur, yang model begini dapat saya katakan ini adalah pembelokan akidah dengan amalan zikir syaitan. Zikir yang sudah tidak murni lagi dari tujuan zikir itu sendiri, yang seharusnya dengan zikrullah seseorang akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi
Karena akidah zikirnya sudah melenceng, maka yang datang di saat dia berzikir bukan lagi ketenangan jiwa, melainkan jin dan kodam yang bagi mereka itu mudah saja untuk meniru atau berkamuflase menjadi tokoh-tokoh tertentu, seperti waliullah misalnya. Jangan salah, bahkan surga dan neraka sekalipun mereka bisa buat karena sudah ada izin dari Allah untuk menyesatkan umat manusia. Jadi, bagi para saudara yang saat ini di dalam dirinya tertanam amalan-amalan seperti yang saya sebutkan ini, segeralah untuk memperbaiki diri. Bukan untuk diri saya, tetapi untuk diri Anda dan keluarga Anda sendiri. Sebabnya, yang namanya ilmu jin dan kodam, mereka akan meminta upah dari apa yang telah mereka kerjakan untuk diri Anda. Dan ini memang tidak langsung, namun nanti bila tubuh sudah terasa lemah, pelan tapi pasti, mereka pasti akan meminta imbalan dari diri Anda. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, bahkan dampaknya bisa juga buat keluarga tersayang Anda. Sebenarnya keadaan seperti ini juga beda-beda tipis dengan para pemburu kekayaan dengan pesugihan. Cuma cerita dan keadaan yang berbeda sifatnya. Kalau orang pesugihan itu ada yang diistilahkan mengambil rezeki dari anaknya. Makanya begitu anaknya dewasa, ia tidak bisa bekerja. Kerjanya hanya ngabisin harta orang tuanya. Bejadul atau anaknya kurang cermat dalam berpikir seperti orang kebanyakan. Na'udzubillahi min dzalik. Memang keadaan semacam ini dapat diatasi bila mana si anak ini mau mengikuti jejak orang tuanya, yaitu pesugihan. Akhirnya mereka ini terikat oleh mata rantai kesesatan yang nyata dalam menyekutukan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya daripada keadaan seperti ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berbagai ilmu. Ilmu itu ada yang dipelajari, ada juga yang diberikan langsung oleh Allah. Ilmu yang dipelajari itu berasal dari hasil lelaku manusia atau warisan dari bangsa jin. Sebagai ilmu yang dipelajari untuk memperoleh kelebihan atau kesaktian tertentu yang berkodam jin, entah itu ilmu hikmah, ilmu kejawen, ilmu karuhun, aji-ajian kesaktian, dan lain-lain. Sedangkan untuk ilmu yang langsung diberikan oleh Allah ini disebut dengan ilmu laduni. Ada pula yang dengan usaha dan ada pula yang tanpa usaha. Tentu saja segala usaha dan tata caranya di dalam prakteknya itu berbeda jauh daripada ilmu-ilmu berkodam. Kalaupun ada yang sebagian diberikan kelebihan daripada manusia yang lain, itu termasuk kategori karomah. Bukan tujuannya atau bukan keinginannya untuk menjadi orang sakti. Ketajaman pada mata batinnya itu pun hadir daripada buah kebersihan hatinya yang selalu berzikrullah. Makanya disinilah pentingnya kita
mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana cara zikir yang benar agar kita ini tidak mudah tertipu dengan tipu daya mereka, menganggap ilmu kewalian padahal ilmu kesetanan. Contohnya, sudah ada sewaktu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilempar batu di saat berdakwah. Beliau berdarah-darah. Beliau tidak mengajarkan kita untuk menjadi sakti atau kebal senjata tajam. Yang beliau ajarkan adalah untuk mengesahkan Allah lahir dan batin. Inilah agama tauhid, agama yang dirahmati dan diridhoi Allah. Kalau sejak saat ini, sejak saat kita masih hidup di dalam diri, sudah tertanam makhluk-makhluk seperti jin dan sejenisnya, dikhawatirkan di akhir hidupnya, bila ia belum tersadarkan, akan membuat dirinya kesulitan kembali ke tempat asalnya. Maukah kalian mengikuti mereka? Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.